Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 208190043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah dengan dosen pengampu Terandes Sunarto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut dan bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Nah, kesebangunan itu kata dasarnya adalah sebangun. Di sini saya simpulkan bahwa sebangun itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Selanjutnya itu kekongruenan. Kekongruenan adalah ketika dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan itu kata dasarnya adalah kongruen. Dan di sini saya simpulkan bahwa kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, di sini kita akan melihat kesebangunan dan kekongruenan dalam bentuk gambar. Yang pertama itu ada dua buah segitiga dan dapat kita lihat secara langsung kita dapat memastikan bahwa dua segitiga ini memiliki ukuran yang sama dan dia sama-sama segitiga. Jadi dua buah segitiga ini adalah kongruen. Karena apa? Karena sebelumnya tadi telah saya jelaskan bahwa kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Selanjutnya ada dua buah jajar genjang. Nah, di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa ukurannya berbeda. Jadi ini adalah sebangun. Karena apa? Karena sebelumnya tadi telah saya jelaskan bahwa sebangun itu ukurannya berbeda dan bentuknya sama. Dan yang terakhir, saya mempunyai dua buah bangun datar. Nah, di sini ada jajar genjang dan satu lagi segitiga. Kalau dilihat bentuknya saja sudah berbeda ya. Yang satu jajar genjang dan yang satu segitiga. Jelas berbeda, apalagi ukurannya. Kita tidak dapat menentukan bagaimana perbedaan ukurannya karena bentuknya saja dia sudah berbeda. Berarti perbandingan dua bangun datar ini tidak bisa kita tentukan. Nah, kesebangunan dan kekongruenan itu memiliki syarat ya. Dikatakan sebangun jika yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, di sini kita fokuskan yang pertama itu terhadap sudut-sudut dan yang kedua terhadap sisi-sisi. Sedangkan kekongruenan dikatakan kongruen jika yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, perbedaan antara dengan kesebangunan, jadi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding itu di kesebangunan, sedangkan di kekongruenan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, terkhusus untuk segitiga dikatakan kongruen jika yang pertama itu SSS atau bisa dibaca sisi-sisi-sisi dan yang kedua SSDS atau bisa dibaca sisi sudut sisi. Selanjutnya sudut sisi sudut dan yang terakhir sudut-sudut sisi. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya hanya memberikan salah satu contoh soal yaitu dari kesebangunan. Nah, di sini kan ada dua buah persegi panjang. Di sini ada sisi-sisinya ya. Panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Selanjutnya persegi panjang yang kedua, panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm. Pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS?
Kalau misalnya kita lihat tanpa kita lihat angka-angkanya, panjangnya ataupun lebar, sebenarnya persegi panjang ini adalah sebangun karena bentuknya sama-sama persegi panjang tetapi ukurannya berbeda. Tapi kalau misalnya dia sudah ada angka-angkanya di masing-masing sisi, maka harus kita buktikan. Pembuktiannya kan tadi ada dua, ada yang dengan sudut, ada yang dengan sisi. Oke, di sini kalau dia bentuknya persegi panjang itu kan sudutnya 90 derajat. Berarti di sini siku-siku ya. Sekarang kita jawab. Tadi syaratnya kan yang pertama sudut yang bersesuaian itu sama. Di sini saya tulis sudut sama. Apa maksud dari sudut-sudut sama? Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat di sini kan bentuknya sama-sama nih, sama-sama persegi panjang. Jadi memanjangnya ke bawah. Sekarang sudut yang bersesuaian, misalnya saya punya yang pertama adalah sudut A. Sudut A dia bersesuaian dengan sudut P. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Kenapa seperti itu? Karena sudut A letaknya di kiri bawah dan sudut P letaknya di kiri bawah. Berarti sudut A sebanding dengan sudut P. Karena dia dua-duanya siku-siku, besar sudutnya adalah 90 derajat. Di sini ada lagi sudut B bersesuaian dengan sudut Q karena letaknya sama-sama di kanan bawah. Sama dengan 90 derajat juga ya, karena sudutnya sama-sama siku-siku. Dan selanjutnya sudut C bersesuaian dengan sudut R karena letaknya sama-sama di kanan atas dan besar sudutnya 90 derajat. Dan yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi ya, yaitu sudut-sudutnya sama besar. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, yaitu berhubungan dengan sisi. Sisi-sisinya yang bersesuaian adalah sebanding. Di sini saya jelaskan sedikit. Di sini kalau persegi panjang itu kan punya 4 sisi. Misalnya sisi pertama itu adalah sisi AB. Sisi AB letaknya di bawah, maka dia akan bersesuaian dengan sisi PQ. Mengapa dengan sisi PQ? Karena letaknya sama-sama di bawah. Jadi karena kita tahu persesuaiannya, sekarang kita bandingkan saja ya. Yang pertama, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Panjang AB tadi 10 cm, sedangkan PQ 5 cm. Di sini sama-sama dibanding 5, hasilnya 2 di bawahnya 1, atau bisa kita tulis 2 dibanding 1. Selanjutnya sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Sisi BC tadi panjangnya 6 cm dan QR panjangnya 3 cm. Di sini kita sama-sama bagi dengan 3, hasilnya 2 di bawahnya 1, atau dapat kita tulis 2 berbanding 1. Selanjutnya sisi CD berbanding dengan sisi RS. CD tadi panjangnya 10 cm, sedangkan RS panjangnya 5 cm. Kita bandingkan menjadi 2 di bawahnya 1, atau dapat kita tulis 2 berbanding 1. Selanjutnya yang terakhir, sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Sisi AD tadi panjangnya 6 cm dan PS 3 cm. Ini sama-sama kita bagi 3, hasilnya 2 di bawahnya 1, atau dapat kita tulis 2 berbanding 1.
Oke, sisi-sisinya semuanya adalah sebanding, berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, karena memenuhi dua syarat dari kesebangunan, berarti di sini kesimpulannya adalah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.